Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, NIM 18 10 20 10 44, Universitas Islam Negeri Raden Patah, jurusan PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian hasil belajar PKN di SD atau MI. Yang pertama yaitu pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk membentuk pencapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar nasional pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidikan, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip dari penilaian. Di sini ada 6 fungsi penilaian. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam bentuk menentukan kenaikan kelas. Yang kedua yaitu umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Yang kelima yaitu mengetahui awal kinerja peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Yang keenam yaitu merupakan sikap dan perilaku yang positif dalam peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama yaitu sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima transparan, yang keenam yaitu edukatif. Penilaian juga dapat dilakukan dengan instrumen bentuk tes dan non-tes. Instrumen penilaian PKN yang pertama yaitu kuis, nilai harian, pertanyaan lisan di kelas, yang tugas individu, tugas kelompok, dan ujian sistematik. Yang selanjutnya yaitu proses penilaian hasil belajar PKN. Di sini kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dibuat klasifikasi sebagai berikut: aspek pemahaman akan hak dan kewajiban terdiri dari sebagai warga negara diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Yang kedua, aspek dan ciri kepribadian diungkap dengan menggunakan skala kepribadian. Dan yang terakhir, aspek perilaku kepribadian diungkap lewat panduan pengamatan dengan menggunakan rubrik penilaian. Yang terakhir di sini penilaian hasil belajar. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat analisis, selanjutnya sintesis, yang keenam evaluasi. Selanjutnya di sini ada ranah afektif berkenaan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang terakhir yaitu ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dengan kemampuan yang bertindak. Terdapat 6 aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, yang keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan dan ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.